warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sastia Dwi Andini Mulyansyah dengan NIM F2024010023 dari kelas P1. Pertama, dari awal penggunaan tumbuhan obat dari zaman kuno. Jadi manusia bersejarah mulai menggunakan tumbuhan secara naluriah untuk menyembuhkan luka dan penyakit. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa tanaman obat sudah digunakan oleh masyarakat Sumeria, Mesir, dan Cina sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Mesir kuno tercatat dokumen medis bernama Papyrus Ebers sekitar 1550 sebelum Masehi, berisi lebih dari 700 ramuan berbasis tanaman seperti lidah buaya, adas, dan biji jarak. Sementara itu di Cina, buku kuno seperti Senong Benkao Jing mencatat ratusan tanaman obat yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Ini menjadi fondasi awal dari pengobatan tradisional Cina yang masih digunakan hingga saat ini. Kemudian Yunani dan Romawi kuno, awal sistematisasi botani obat. Ilmu botani farmasi mulai berkembang secara sistematis di Yunani. Theophrastus, murid Aristoteles, dikenal sebagai bapak botani karena ia menulis Historia Plantarum yang mendeskripsikan struktur dan kegunaan tanaman secara ilmiah. Namun, tokoh terpenting dalam botani farmasi pada masa ini adalah Dioscorides, seorang dokter tentara Romawi. Ia menyusun karya monumental di De Materia Medica pada abad pertama Masehi, memuat lebih dari 600 tanaman dan kegunaannya sebagai obat. Buku ini menjadi acuan dunia medis selama lebih dari 1500 tahun. Kemudian dalam periode Islam, puncak perkembangan ilmu tumbuhan obat. Pada masa keemasan Islam abad ke-8 hingga abad ke-13, ilmu botani farmasi berkembang pesat. Ibnu Sina atau Avicenna dalam bukunya The Canon of Medicine menyatukan ilmu kedokteran dan tumbuhan obat secara komprehensif. Ilmuwan lain seperti Al-Ghafiqi dan Ibni Al-Baitar menulis katalog besar tentang tanaman obat dan merintis kebun botani pertama di dunia Islam sebagai pusat penelitiannya. Kemudian pada abad penjelajahan tambahan pengetahuan global. Pada abad ke-16 hingga ke-18, bangsa Eropa menjelajahi dunia dan membawa kembali berbagai jenis tumbuhan dari Asia, Afrika, dan Amerika. Tanaman seperti kina dari Amerika Selatan digunakan untuk malaria. Tembakau, vanili, dan rempah-rempah tropis mulai dipelajari secara ilmiah. Kebun botani berkembang pesat di Eropa bukan hanya sebagai tempat koleksi tanaman, tetapi juga sebagai laboratorium farmasi alami untuk pendidikan dan penelitian. Kemudian abad modern, lahirnya farmasi ilmiah. Pada abad ke-19 dan 20 dengan kemajuan ilmu kimia, para ilmuwan mulai mengisolasi zat aktif dari tumbuhan. Contohnya morfina dari opium Papaver somniferum, kinin dari kulit pohon kina, selisin cikal bakal aspirin dari kulit pohon Milo. Inilah awal dari farmakognosi, cabang farmasi yang fokus pada obat alamiah, terutama tanaman. Saat ini, fitofarmaka dan penelitian obat baru. Kini botani farmasi tetap sangat penting, banyak riset modern fokus pada fitofarmaka, obat dari tanaman yang telah berstandar, suplemen herbal, dan bahkan penemuan obat baru dari biodiversitas hutan tropis. Dengan isu resistensi antibiotik dan efek samping obat sintesis, tanaman kembali menjadi harapan masa depan farmasi. Jadi dari zaman batu hingga laboratorium modern, tumbuhan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia farmasi. Botani farmasi bukan hanya sejarah, tapi ia adalah masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.